Santet memang masih banyak banget berkeliaran di Indonesia, dan itu bukan jadi salah satu hal yang bisa dibilang halu banget ya, karena memang masih banyak banget orang yang make. Santet itu datangnya dari zaman nenek moyang, dan Indonesia adalah salah satu negara yang paling jago dalam mengolah energi mereka karena mereka punya banyak-banyak guru yang baik dan bisa mengajarkan tentang santet tersebut. Nah, gimana sih caranya kalau kalian ingin aman dari santet? Karena kita tidak selalu memiliki kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Istilahnya ada kalanya kita hilaf dan kita membuat orang tersakiti. Terus kalau kita kena santet, gimana caranya? Nih, kalau kalian paham dengan sistem santet sendiri, kalian akan aman dari yang namanya santet. Contohnya begini. Kalian akan selalu aman dari santet kalau kalian selalu memancarkan aura positif. Karena santet itu pada dasarnya menyerang dari udara, dari aura. Jadi ketika dia mau masuk, pasti kalian akan ditangkal sama aura duluan. Terlepas dari aura juga ada banyak hal yang melindungi kalian. Misalnya leluhur kalian, Tuhan kalian, dewa dan dewi yang mengikuti kalian, atau keseimbangan antara yin dan yang. Tapi itu akan saya bahas di lain kesempatan. Tapi yang pasti, yang namanya santet itu baru bisa masuk kalau kalian punya aura negatif yang cukup besar. Makanya kalau kalian sering-sering berpikiran negatif, sering-sering berprasangka buruk sama orang, sering-sering iri sama orang, itu kalian akan gampang banget terkena santet. Itu caranya kalau kalian tidak mau disantet dari jarak jauh. Tapi ada satu lagi nih guys, yang istilahnya pamungkas banget lah. Santet yang diminumin ke kalian, diminum atau dimakan melalui makanan. Nah, itu mau kalian punya aura sebagus apapun, itu biasanya sulit untuk ditangkal. Karena itu ngomong kasarnya sudah langsung masuk ke dalam aliran darah kalian. Kalau kalian tahu sedulur papat limo pancer, nah kalian harus lebih memahami hal-hal seperti itu dan melindungi diri kalian dari dalam. Makanya kalau kalian dikasih makanan dan minuman dari orang yang tidak dikenal, terlepas dari racun aja, kalian juga harus berwaspada dari santet ini. Salah satunya mungkin dengan cara kalian bisa doakan dulu makanannya, atau kalian langkahin dulu 7 kali bolak-balik, lalu setelah itu baru kalian makan, atau kalian bisa kasihkan ke orang lain aja yang lebih membutuhkan. Karena yang namanya santet itu nggak bisa nyasar. Jadi kalau misalnya makanan itu memang diberikan untuk kalian dan tujuannya dia menyantet kalian, harusnya kalau dikasihin ke orang itu santetnya nggak jadi kena karena bukan kalian yang makan. Nah, sekarang kalau kita mau bahas kenapa sih santet yang dimakan itu lebih berbahaya dibandingkan santet yang diserang dari jarak jauh. Karena istilahnya gini, kalau kalian dikasih racunnya itu pakai udara, kalian masih bisa nahan napas. Kalian masih bisa menjauh, kalian masih bisa pindah ruangan, masih bisa pakai masker, segala macam. Tapi kalau racun itu diminumin ke kalian, itu kan pasti langsung bercampur dengan darah dan langsung merusak sistem organ kalian. Jadi kalau misalnya kalian ingin menghindari santet, pastikan kalian selalu dalam kondisi terfit kalian dan jangan selalu menerima makanan dari orang lain. Jadi, ada kalanya memang kita perlu waspada karena yang namanya santet itu banyak banget beredar di bumi Indonesia ini, di bumi pertiwi ini, karena memang santet itu adalah salah satu bagian dari kebudayaan Nusantara, mungkin let's say. Karena memang santet itu dari zaman nenek moyang sudah ada, dan istilahnya apa ya, santet itu tidak ditinggalkan sampai hari ini. Dan bahkan zaman sekarang santet makin canggih, meninggalnya lebih normal, misalnya kayak sakit jantung, kecelakaan di jalan. Santet-santet seperti itu memang tidak semuanya selalu menggunakan jin, tapi beberapa dikirim melalui pikiran negatif. Jadi kalian lagi nyetir terus lagi jadi nggak tenang, terus kalian lagi main sama anak terus tiba-tiba jadi marah-marah. Santet nggak selalu berupa jin. Tapi makanya mau itu berupa jin mau itu bukan, kalau kalian memperkuat benteng dalam diri kalian, harusnya semuanya akan baik-baik saja. Mau tahu lebih banyak tentang tips-tips tentang dunia spiritual dan gaib, jangan lupa saksikan terus Gus Duit, dan see you in the next episode.